Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeng Sarina Nababan dari kelas 8C Iko Siang. Saya di sini akan menjelaskan resume pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk pembelajaran pertama itu ada pengertian, filosofi, dan sejarah dari CSR. Pengertian CSR itu merupakan salah satu bagian dari Corporate Responsibility sehingga diminta atau tidak ada aturan terkait dalam pelaksanaan CSR. Pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Menurut Corey, CSR itu adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan seperti stakeholder. Filosofi CSR itu secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan pemangku kepentingan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sejarah CSR ini memang baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an, namun hakikat CSR ini mungkin adalah sama tuanya dengan bisnis itu sendiri. Dan bahkan di beberapa masyarakat tertentu, seseorang tidak dapat melakukan bisnis tanpa tanggung jawab secara sosial. Dalam pembelajaran yang kedua itu ada teori Sustainable Development, teori Triple Bottom Line, dan teori Stakeholder. Yang pertama itu ada teori Sustainable Development. Adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik itu dari generasi sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua itu ada teori Triple Bottom Line. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 3 hal yang harus diperhatikan dalam berlangsungnya perusahaan itu tersebut, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu ada teori stakeholder, menjelaskan bahwa CSR itu bertujuan untuk menolong manajer bank dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Untuk pembelajaran ketiga itu ada teori pemberdayaan masyarakat dan ISO 26000 tentang CSR. Yang pertama itu teori pemberdayaan masyarakat itu. Maksudnya dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah dan jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Yang kedua itu ISO 26000 tentang CSR. Ialah dokumen panduan internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.